Pernah nggak sih kalian berpikir tentang sesuatu yang ada di langit nih, yang sebenarnya melindungi kita, tapi makin kesini makin menipis? Nggak. Kita nggak ngomongin soal iman. Kita bakal ngomongin soal ozon. Penasaran? Yuk kita bahas. Kalian percaya nggak sih kalau lapisan ozon kita makin menipis? Percaya dong, karena berita ini udah ada lama. Dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang. Cuman bedanya kalau zaman dulu itu orang-orang makin khawatir dengan adanya pemberitaan ozon yang menipis. Tapi di tahun 2024 ini kok kayaknya makin cuek ya. Bahkan sebenarnya datanya ini menurut Copernicus Atmosphere Monitoring Service, lubang ozon di bulan September 2023 ini udah membesar hampir 26 juta kilometer persegi. Ini sama dengan ukurannya 3 kali lipat dari ukurannya Brazil. Dan ini adalah ukuran terbesar yang pernah tercatat sejak tahun 1979. Sebenarnya pertumbuhan lubang ozon ini bisa ganggu pola cuaca di bumi. Makin panas dan juga ekstrim. Belum diketahui pasti apa penyebabnya, tapi ada kemungkinan dari letusan gunung Hunga Tonga yang mengeluarkan banyak uap air ke atmosfer. Dan tahu nggak? Dampak penipisan ozon ini bisa bikin suhu bumi naik, menyebabkan masalah kesehatan, pangan, perubahan iklim, dan juga bahkan mencairnya es di kutub. Jadi penting banget nih buat kita tahu soal ozon dan juga dampaknya terhadap lingkungan. Kita bakal bahas 5 fakta tentang ozon yang punya dampak terhadap lingkungan. Ayo kita simak bareng-bareng. Fakta yang pertama, ozon itu bukan cuma gas biasa. Dia ada di 2 lapisan berbeda di atmosfer kita. Di lapisan stratosfer, dia jadi pelindung kita dari sinar ultraviolet yang berbahaya. Ozon di sini membentuk ozon layer yang berfungsi kayak sunscreen yang kita pakai. Nah, tapi ini bedanya, ini untuk melindungi bumi kita. Tanpa lapisan ini, sinar matahari yang berbahaya bisa langsung menghantam kita. Yang bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan kayak kanker kulit sampai dengan gangguan mata. Tapi di sisi lain, ada juga ozon di permukaan bumi yang terbentuk dari polusi udara akibat asap kendaraan dan juga industri. Ozon yang satu ini malah lebih berbahaya. Dia bisa menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan dan juga memperburuk masalah pernafasan, terutama buat anak-anak dan orang tua. Fakta yang kedua, ozon itu penting buat menjaga keseimbangan iklim. Di lapisan stratosfer, ozon menyerap sebagian besar radiasi UV dari matahari, yang membuat iklim di bumi tetap stabil. Jika lapisan ozon menipis, bisa terjadi pemanasan global yang lebih parah. Sekarang aja udah parah banget ya. Ini bisa bikin suhu bumi meningkat, berdampak pada cuaca ekstrim, dan juga perubahan pola hujan. Kalau kita nggak menjaga ozon, kita bisa ngeliat nih efeknya adalah bentuk cuaca yang makin tidak menentu. Kalau dulu selalu dibilang bulan ber ini adalah bulan hujan, tapi sampai sekarang hujannya mulai jarang ya. Bayangin nih kalau banjir tiba-tiba atau kekeringan berkepanjangan, semua ini bisa jadi akibat dari kerusakan ozon. Fakta yang ketiga, kerusakan lapisan ozon sudah jadi masalah global sejak lama. Zat-zat kimia seperti CFC, bukan ayam ya, klorofluorkarbon yang digunakan dalam pendingin udara dan juga aerosol, ini ternyata jadi penyebab utama penipisan ozon. Ketika CFC ini terlepas ke atmosfer, maka naik ke stratosfer dan juga merusak molekul ozon. Karena dampak buruknya banyak, akhirnya sejumlah negara sepakat untuk mengurangi penggunaan zat-zat ini lewat Protokol Montreal. Apa sih Protokol Montreal? Ini adalah protokol yang berisi perjanjian secara bertahap menghapus dan juga melarang penggunaan zat-zat perusak ozon atau ozone depleting substance. Fakta yang keempat yang bikin kamu geleng-geleng, ternyata ozon juga punya peran penting dalam menjaga keanekaragaman hayati. Dengan melindungi sinar UV, ozon membantu menjaga ekosistem laut dan juga darat. Tanpa perlindungan dari ozon, banyak spesies tanaman dan juga hewan yang akan kesulitan bertahan hidup. Yang ini dampaknya bisa ke bagian pangan. Karena ternyata gelombang ultraviolet B yang masuk melalui lubang ozon dapat menghambat proses pertumbuhan tanaman dan juga mengurangi produksi plankton yang pada akhirnya dapat mengganggu persediaan pangan global. Pada hewan dan manusia, gelombang ultraviolet B juga dapat memicu kanker dan menurunkan kapasitas reproduksi. Fakta yang kelima, ozon ini juga berhubungan dengan perubahan iklim. Saat lapisan ozon menipis, suhu di permukaan bumi bisa meningkat. Ozon di permukaan bumi yang terbentuk dari polusi juga memperburuk efek pemanasan global. Jadi, ini adalah lingkaran setan. Kerusakan ozon yang menyebabkan pemanasan yang pada gilirannya memperburuk kualitas udara kita, termasuk kualitas hidup kita juga dong.
Dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga ozon, kita juga bisa mengambil langkah-langkah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan juga polusi. Ini bukan cuma untuk kita loh, tapi untuk generasi mendatang. Yuk kita ambil bagian dalam menjaga lingkungan kita, supaya kita tetap sehat dan juga berkelanjutan, plus kita masih bisa hidup. That's it, 5 fakta menarik soal ozon yang baru aja kita bahas. Udah tahu dong betapa pentingnya ozon buat kehidupan kita dan juga kelangsungan hidup kita. Makanya, dari cara yang kecil aja kita bisa mulai dengan menggunakan sepeda atau pakai angkutan umum buat mengurangi gas emisi. Plus penggunaan kendaraan pribadinya dikurang-kurangin aja ya. That's it. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. And see you on the next content. Bye!